Lanjut lagi suaranya. Kurang jelas? Ya, ya. Prof. Bambang yang saudara hadirkan di persidangan hari ini, beliau ini ahli di bidang apa? Di majelis kami di bidang kebakaran hutan. Bidang Kebakaran hutan dan lahan. bidang kebakaran hutan dan lahan. Ya. Baik. Baik, penuntut umum, menurut saudara ahli yang kami hadirkan ahli kebakaran hutan dan lahan ya? Ya, majelis. Ya. Di sini juga kami menerima ada surat tugas. Ahli yang kami hadirkan ahli kerusakan tanah dan lingkungan. Gimana? Yang mana yang benar? Jadi majelis kerusakan tanah dan lingkungan untuk ahli atas nama Basuki Wasi. Gak jelas suara ibu kami terima di sini. Kerusakan tanah dan lingkungan ahli untuk atas nama Basuki Wasi majelis. Kerusakan tanah untuk Ahli atas nama Bapak Basuki Wasi. tapi surat tugas yang kami terima di sini sama. Surat tugas sebagai ahli kerusakan tanah dan lingkungan. Ya, majelis sesuai surat tugas izin. Sama sesuai dengan surat tugas. Ya. Ya. Baik, dari tim penasihat itu mungkin juga sudah menerima CV. Ada tanggapan? Tidak ada tanggapan? Ya, kita sumpah ya kalau gitu ya. Baik ahli, sebelum saudara memberikan pendapat pada persidangan hari ini, kami sumpah dulu. Bersedia? Siap yang mulia. Apakah ada juru sumpah di sana? Ada. Sudah siap. Prof. Bambang dalam hal ini terpanggil ahli ya. Ahli dalam Baik yang mulia. saudara dihadirkan sebagai ahli kerusakan tanah dan lingkungan pada PT DSI pada persidangan hari ini. Saudara juga merupakan dosen ya Pak? Dia saya dosennya. Dosen di IPB sejak kapan? Sejak tahun 1990. 1990. Ya. Tapi dengan concern sebagai ahli kerusakan tanah dan lingkungan ini sejak kapan? Saya kebakaran tanah lahan yang mulia. Ya, Saya kebakaran tanah lahan. kebakaran Sejak tahun 2000 saya terlibat. kebakaran hutan dan lahan. Ya. Saya sejak tahun 2000 ngurusi lab kebakaran tanah lahan. Silakan ahli. Baik yang mulia. Jadi ini judulnya ya. Seperti yang permintaan jawab pertanyaan mulia tadi terkait dengan kebakaran lahan di hadapan perkebunan kelapa sawit PT Duta Swasta Senda Desa Sambungan Kecamatan Bekasi dan siap Provinsi Riau. Saya Dr. Pemandu Usaha dan Negara di kebakaran tanah lahan. Hari ini adalah tanggal 6 Maret 2021. Jadi saya verifikasi ke lapangan itu ke lokasi kebakaran itu di PT DSI itu pada tanggal 19 Februari tahun 2020 ya, khususnya di lokasi PT DSI dalam rangka untuk melakukan verifikasi, ground check dan sampling di lokasi kebakaran tersebut. Pada saat itu saya didampingi disaksikan oleh penyidik dari Densus Polda Riau, kemudian juga ada dari Kejaksaan Tinggi Riau dan disaksikan oleh pihak PT DSI. Nah, kira-kira begini ya Bu ya. Ya. Gambaran sawit yang terbakar di lokasi PT DSI tersebut. Ya, ini yang terbakar. Ketika ahli turun di tanggal 19 April itu 19 Februari itu. Ya, jadi pada saat saya datang tanggal 19 Februari, lokasinya sudah seperti ini ya Bu ya. 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 Nah, kemudian ini kita lihat ya sudah di permukaan ini masih di permukaan arang ya. Kemudian terbakar dan kondisi sawitnya seperti itu ya. Kemudian ini makin jelas di dalam itu ini di dalam blok H19 seperti itu ya, seperti ini.
bekas kawasan juga ada. Kemudian ini berbatasan dengan tempat lain gitu. Nah ini jadi dari sini memang lihat sudah ada kegiatan pembahasan pembersihan gitu, sehingga di permukaan ini banyak didapatkan bahan bakar ya. Tentunya bahan bakar itu sangat sensitif terhadap ancaman baik kebakaran. Siapapun alasannya, lahan tersebut harus dijaga ya, suka atau tidak suka gitu ya. Kemudian ini kondisinya di bagian lain ini yang kita lihat pembahasannya. Kemudian ini yang tegas menunjukkan ada kegiatan pembahasan ini. Di sini beberapa kami masih temukan ya, bekas pembahasan itu dengan bahan bakar yang ada di permukaan yang sensitif terhadap kebakaran. Kemudian ini juga sebenarnya, kemudian ini ditemukan juga ada parit seperti itu ya, sesuai dengan PP 71 2014 ya, tentang penggunaan dapur dan juga PP 57 2016, maka harus dilakukan ini khusus terhadap embun, harus ada penanganan. Nah kemudian selain itu ini yang ditunjukkan saja bagaimana kemudian tebasan yang kelihatan kerja saya lakukan ya, dan menghasilkan informasi ini. Dan ini adalah sedang sampling saya waktu asisten saudara Perdana. Kita juga mengukur kampung kedalamannya seperti apa gitu ya. Dan ini salah satu contoh saja. Ini dari kejaksaan, kemudian ini dari khusus, dan juga dari kami, dan juga dari pihak perusahaan. Ini menara, gitu ya, di lokasi tersebut yang kami temukan ada satu menara, dan kami juga mengunjungi tempat penyimpanan barang ya, sarana-prasarana, dan ini kondisi di dalamnya, gitu ya. Ini ada mobil ini, gitu ya, kemudian ini ada pompa, selang dan sebagainya. Jadi hanya ini yang kami temukan pada saat itu. Ini adalah kondisi mobilnya. Pada saat itu kita minta untuk diperlihatkan seperti apakah mobil ini layak atau tidak. Kemudian ini selangnya ada yang masih tidak bungkus gitu ya. Dan ini beberapa campur ya, dan ini juga selang gitu ya. Kemudian ini setelah selesai, dan ini kembali ke Permentan 5 2018 yang mulia, bahwa untuk keluasan area kurang dari 1.000 hektar, maka mereka harus punya satu. Kemudian antara 1.000 sampai 5.000 harus ada 30 orang atau 2.000. Kemudian antara 5.000 sampai 10.000 itu harus ada 45 orang. Kemudian antara 10.000 sampai 20.000 itu harus ada 60 orang. Nah, IUP di PT itu antara 5 sampai 10.000. Dia harusnya ada 3.000. Nah, 1.000 itu ada 15 orang. Ya, ini adalah peralatan 1.000 individu. Ya, jadi karena harus ada 3.000, maka harus ada helm pengaman kepala itu namanya. Itu harus ada minimal 45 watt, lampu kepala 45, kacamata pengaman 45, masker 45, sarung tangan kulit 45, kemudian sabuk perlengkapan 45, headrest, ya, kemudian pelukis, transfer, sepatu pemadam, baju pemadam harus ada 45 dan 30. Kemudian perlengkapan itu juga ada 3, tinggal dikalikan saja, harus ada 6 set, peralatan B3K itu 6 set, peralatan B3 itu 3 set, keberangan 3 set, kemudian selimut pelindung, ya, kemudian sarana pemantau, drone harus ada 3, apakah menaras, dan sebagainya ya, ternyata di situ ada 1 ya, mana saja. Kemudian harus ada peralatan tangan, ya, karena 3.000 itu lagi, yaitu tinggal dikalikan saja, harus ada kampak itu 12, harus ada gebiok itu 24, daun tajam itu 24, daun pacul itu ada 9, sekop itu 18, pompa punggung itu harus ada 30, obor tetes itu harus ada 3, dan mesin sensor harus ada 3. Kemudian juga pompa air kenapanya ya harus ada selang, kalikan sekian bawah gitu ya, semuanya dikalikan 3, termasuk pompa jinjing dan sebagainya. Kemudian PS itu minimal harus ada 6, kemudian genggam harus ada 12, genggam harus ada 6. Transportasi yang kami lihat itu hanya 1, yang personil seperti yang ada di dalam tadi itu harusnya minimal 3 unit, kemudian juga harus ada stick dan sebagainya 3 unit, kemudian ada motor dan sebagainya harus ada 3 unit, dan menara
lebih dari 10 dan menunjukkan. Nah, menaranya itu ya itu spesifikasinya adalah permanen, kayu atau besi, tinggi menara dari permukaan sampai dengan lantai pantau minimal 15 meter, kemudian lokasi menara api disesuaikan dengan kontur untuk lokasi menara yang paling tinggi dengan bisnis kita tidak dapat memantau area yang lebih luas. Nah, kemudian setelah itu melakukan verifikasi, ini tahapan yang kami lakukan ya, yaitu terhadap lahan yang telah dibakar untuk cek tadi sudah serangkaian seperti apa, kemudian beban bakar di atas permukaan terbakar, tumbuhan bawah, ya, kemudian untuk komposit yang di permukaan terbakar, lalu butuh tumbuhan bawah, tumbuhan bakar, ya, kemudian sampel tanah yang tidak terbakar sudah dikontrol, ambur butuh juga sama, kemudian ini juga biota tanah, ya, kemudian melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit, dan kemudian melakukan pengukuran ketebalan gambut menggunakan bawah gambut. Jadi semuanya kemudian disesuaikan mana yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti yang berbeda untuk melakukan analisis. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan tadi, yaitu GPS untuk menentukan tempat pengambilan sampel di lahan bekas terbakar, ya. Kemudian ring sampel, ya, tinggal 5 cm untuk pengambilan sampel tanah itu, baik yang terbakar maupun tidak. Bor untuk mengukur ketebalan, ya, kan peraturan pemerintah itu sudah sangat jelas bahwa gambut yang kurang dari 3 meter yang bisa digunakan, lebih dari 3 meter harus dikonservasi. Kemudian amplop dan sebagainya untuk menyimpan spesimen, kantong plastik buta, penggaris, ya, kemudian juga veteran, minyak blok dan sebagainya. Dan ini pada akhirnya ini yang kami ambil sampelnya itu di blok pertama yang bekas terbakar di blok K19 pada koordinat ini. Contoh yang diambil itu adalah tanah kantong komposit bekas terbakar, tanah kutu bekas terbakar, tumbuhan bawah, kemudian arang, ya, kemudian buah sawit, kemudian contoh tanah gambut komposit bekas terbakar, ini di blok 2-nya, kemudian sama ini tumbuhan bawah, arang, kemudian buah sawit bekas terbakar, atau buah sawit bekas terbakar, kemudian kantong di blok 3 sama bekas terbakar, yang juga tanah contoh bekas terbakar, tanah kutu, tumbuhan bawah, kemudian satu kantong arang, satu berpas sawit bekas terbakar, kemudian kantong buah, kemudian pada akhirnya diambil lahan tidak terbakar, gitu ya, sebagai kontrol, yaitu komposit tidak terbakar, kemudian tanah untuk tidak terbakar untuk analisis selanjutnya. Kemudian bagaimana kondisi sekitar area tempat kejadian perkara, beberapa temuan sana. Pertama, memang menemukan seperti yang tadi dilihat di gambar tadi, lahan yang telah ditanam sawit dan telah terbakar. Jadi di permukaan itu masih belok yang dulu bekas terbangan yang busuk itu, dan kemudian terbakar, ya. Kemudian juga yang mulia sekali lagi yang mulia, kemudian ini terbakar, kemudian sawit dan mobil telah terbakar, yang jelas bekas pembasahan. Sebentar ahli. Kemudian yang mulia, Saudara ahli, tunggu sebentar. antar pokok tersebut tanpa jelas pokok sawit yang terbakar, ya. Selain itu juga akibat kebakaran, ya. Saudara ahli, Ya, ada keberatan sebentar, kita dengarkan dulu. yang mulia, memang dari awal kami keberatan apa yang disampaikan ahli tadi. Nah, setelah saya menyimak dari awal sampai keterangan saat ini, ahli membaca BAP yang mulia. Ya, ahli membaca BAP. Tadi pertanyaan yang mulia adalah apa pendapat ahli tentang perkara ahli tadinya di bidang kebakaran hutan, ya. Nah, dia bilang di dalam surat permintaan adalah ahli di bidang kebakaran hutan dan kerusakan, ya, tanah. Nah, di sini ahli menerangkan lagi bahwa ahli kebakaran hutan dan lahan. Nah, boleh kalau begitu. Tetapi persoalannya sekarang adalah tadi kami sudah keberatan. Ini sama dengan membaca BAP, ya. Sementara kan saksi di depan persidangan ini walaupun secara virtual
Maksud saya itu yang mulia. Saya sudah puluhan kali sidang ya. Tidak pernah dilakukan seperti ini. Kami paham ya. Ahli itu otoritas saya. Betul. Pada intinya memang ahli itu akan menerangkan tidak jauh dari apa yang sudah di BAP. Akan tetapi dalam hal Iya. ini, apakah bisa ahli Iya. menyimpulkan dalam arti Boleh, baik. kami benar-benar menanyakan, mungkin ahli di sini bisa menerangkan dengan mengambil titik koordinat di sana dan sana ahli melakukan suatu mengambil sampel dan melakukan suatu penelitian, ahli menyimpulkan apa yang terjadi seperti itu. Baik, saya lanjutkan saja. Nanti sampai pada akhirnya saya sampaikan ya. Secara cepat. Keberatan yang mulia ini saksi ini menerangkan seperti tadi itu sama dengan saksi fakta, bukan ahli lagi yang mulia. Ahli itu ketika majelis bertanya pendapat ahli tentang kebakaran hutan, boleh dia menunjukkan penemuannya apa. Namanya ahli udah memang kita hargai pendapat ahli gitu ya. Udah jadi ahli bukan satu-satunya bagi apa namanya dalam salah satu bukti, tapi bukan dia semua titik terang dalam, tapi pendapat dia. Ini persidangan yang mulia, bukan seperti kuliah kita di sini, dan bukan membaca BAP juga. Setelah saya simak ini membaca BAP, kemudian mengarah kepada saksi fakta, bukan ahli lagi yang mulia. Terima kasih mulia. Ya. Jadi begitu ya ahli. Mungkin ahli tidak perlu membaca semua yang slide yang saudara sampaikan, tapi mungkin langsung mengenang kepada apa yang ditanyakan oleh majelis. Baik, yang mulia. Saya tolong catat, saya keberatan. Yaitu otoritas Tidak hak ahli untuk keberatan yang mulia. ya, saya akan laporkan ke Bawas. Silakan. Ini persidangan lingkungan ya. Harus dijelaskan, apalagi nanti bicara satelit dan sebagainya. Saya keberatan yang mulia. Ya, masalah keberatan itu biasa. Nanti biar majelis yang mempertimbangkan. Ya, kami pun kan tidak terpaku dengan pendapat majelis. Dalam hal ini kami mendengarkan pendapat ahli. Ya, bagaimana penuntut umum? Jadi majelis kami tidak bisa mendengar suara dari pengadilan. Bagaimana? Ya, pada kesimpulannya penasihat hukum keberatan apabila ahli membacakan sifatnya, karena majelis sudah menanyakan apa pendapat ahli sehubungan dengan terjadinya kebakaran di wilayah PT GSI kan begitu. Akan tetapi dalam teksnya ahli kan menerangkan seperti ada pertanyaan ada jawaban, dan yang kami inginkan pun jawaban secara gamblang dalam arti menurut ahli dengan dia mengambil titik koordinat di sana di sini, dia membuat mengambil sampel dan segala macamnya, mungkin beliau lebih bisa menjelaskan seperti itu. Jadi jangan mudah dengan cara membaca. Sedikit yang mulia. Saya juga akan melaporkan Profesor Bambang ke IPB. Saya buktikan. Saya akan melaporkan saksi ahli Profesor Bambang ke IPB. Silakan Pak. Boleh? Silakan. Saya laporkan. Dan ini kami akan, ini ada video di apa ini kami rekam ya. Kami akan laporkan juga. Ahli di dalam hukum acara itu tidak seperti itu yang mulia. Tidak ada ahli yang mengancam. Saya akan mengancam. Saya akan lapor. Saya tidak mengancam, hanya mengingatkan saja. Itu ancaman namanya ahli. Ini baru saya temukan ahli seperti ini. Saya keberatan. Ya. Saya ahli tadi tahun 60 sekian lahir. Saya 62 udah lahir. Jadi advokat sudah tahun 60-an saya, 90-an saya. Tidak ada pernah saya mendengar keterangan ahli seperti ini. Apalagi ahli mengancam. Ya, baik Saya ya. keberatan dengan isu macam ya. Saya ingatkan itu hak saya sebagai ahli. Masalah keberatan dari ahli dan penasihat hukum kita catatkan di berita acara persidangan. Tapi nanti yang menilai dalam majelis hakim. Jadi kalau juga ahli sampaikan seperti apa yang majelis minta. Bisa ahli? Saya tidak terdengar suaranya yang mulia, terlalu kecil.
ada 4 titik, 3 titik di lahan bekas terbakar, dan 1 titik di kontrol yang tidak terbakar. 1 titik di Lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol. ya, 1 titik yang tidak terbakar. Iya. 4 titik yang diambil ini dalam radius berapa? Maaf, yang mulia, berapa jumlah titik dan kenapa? Dan kami mempertimbangkan itu berdasarkan hasil observasi lapangan. Itu yang mulia. Itu ya. Baik. Apakah dari 4 titik yang diambil ini hasilnya sama semua? Kenapa yang mulia? Dari 4 titik yang diambil sampel hasilnya sama semua? Ya, jadi yang pertama itu menegaskan bahwa memang benar terjadi kebakaran di lokasi itu. Ya. Dan kemudian berikutnya adalah apakah rusak atau tidak, nanti itu dijawab oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan ini. Jadi tugas saya itu adalah untuk menegaskan bahwa memang benar berdasarkan sampel itu telah terjadi kebakaran lahan di PTDS. Itu yang benar. Kesimpulannya benar terjadi kebakaran hutan gitu ya? Ya, betul. Kalau masalah penyebab bisa diceritakan, bisa Baik. ini kan? Baik, jadi kebakaran itu terjadi itu karena 3 faktor. Ya, ada bahan bakar, ada oksigen dan sumber penyulut. Gitu ya. Nah, sumber penyulut ini itu ada 2, bisa karena alam, bisa karena perbuatan manusia. Yang paling memungkinkan karena alam itu ada 2 hal. Yang pertama itu adalah karena lava gunung berapi, dan yang kedua itu adalah karena petir. Ternyata 2 penyebab itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa diterima pada kasus ini, sehingga akhirnya kesimpulan itu adalah akibat perbuatan manusia. Itu yang Perbuatan manusia. Perbuatan manusia Ya. di situ ya. Terus dari hasil pengamatan ahli di sini yang di beberapa titik sampel Ya. ini, ya. kebakaran ini merusak sampai lapisan mana? Jadi berdasarkan checking itu antara 10 sampai 15 cm ya, itu pada bagian permukaan yang mulia. Artinya baru permukaan ya? Ya meskipun permukaan, hati-hati, ini adalah gambut. Ya. Lahan gambut. Untuk mengembalikan kerusakan yang 10 cm itu butuh waktu yang lama, bisa puluhan, bisa ratusan tahun. Dan emisi yang dihasilkan itu yang sekarang jadi perdebatan dunia internasional, karena dia salah satu sebagai sumber penghasil emisi gas rumah kaca. Itu yang benar. Apakah ahli juga mengukur berapa luas yang terbakar? Ya, jadi luasannya itu 9,41 hektar ya. 9,41 hektar. Apakah Ya. dengan adanya kebakaran lahan seluas 9,41 hektar ini ada kerugian yang Ya. kita? Ada yang dia. Ada. Kerugian yang bagaimana? Jadi kerugiannya itu kita hitung berdasarkan penilaian untuk tahun 2014. Jadi kerugian akibat terganggunya fungsi lingkungan itu, kemudian akibat kehilangan ekonomi, opportunity cost, dan ada biaya pemulihan. Nah, ini itu sekian miliar tadi ya. Ada kerugian secara ekologis begitu ya? Ekologis dan pemulihan. Ekonomis, dan perlu dipulihkan ya. Pemulihan ya. Ya, Apakah ahli juga menghitung kerugian ini? ya betul ya mulia. Saya menghitung kerugian itu. Itu ada di dalam berita acara tadi yang sebetulnya ingin saya sampaikan ya. Kalau di berita acara sudah disampaikan. Ya, Ya, ingat ahli, berapa nilai kerugian yang diderita akibat kerugian 9,41 ini untuk kerugian ekologisnya? iya betul ya mulia. Betul. Bisa ahli sampaikan terhadap kerugian ekologis? Ya, kerugian ekologisnya itu pertama itu adalah si gambut itu kan menyimpan air, gitu ya. Nah, karena dia tidak mampu menyimpan air akibatnya rusak, harus digantikan fungsinya itu dengan disetarakan dengan membangun reservoir. Kemudian ada juga gangguan terhadap
ada juga kilang organisme yang kita tidak tahu sampai sekarang. Kemudian ada pelepasan emisi gas rumah kaca. Ya, karena yang terbakar tadi melepaskan emisi dan kemudian pohon-pohon yang fungsinya menyerap itu juga kurang fungsinya. Tidak ada 10 parameter itu yang sudah sesuai dengan itu, ada semua di dalam lokasi. Itu yang mulia. Begitu ya. Kalau mengenai angka, saudara Ya. bisa menyampaikan tanpa melihat ya? Ya tadi, ya sudah saya sampaikan tadi, yang mulia kerugian itu total 4.565.722.250 itu totalnya ya. Jadi artinya untuk kerugian ekonomis dan biaya untuk pemulihan. Total ya? Total ya? 4,595. Total ya. 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 Baik, lagi selanjutnya Dr. Insinyur Basuki Wasis MSI. Benar Pak? Betul yang mulia. Ya, kita periksa identitas. Lahir di Surakarta 2 Oktober 65. Betul yang mulia. Pekerjaan Dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang mulia. Fakultas Kehutanan IPB ya Pak? Ya, yang Laki-laki mulia. Indonesia, alamat Taman Pegelaran Blok A 9 14 15 Ciamas Bogor. Agamanya Islam yang mulia. Islam. Baik. Kami juga sudah mendapatkan fungsinya. Silakan. Saudara dihadirkan sebagai ahli kerusakan tanah dan lingkungan pada PT DSI. Betul yang mulia. Iya. Sewanya yang atas itu depannya kemudian dan pintu pada 10 meter kubik dari 20 meter kubik di kapasitasnya dari harga sewa 400.000 maka itu ketemu 376.400.000. Nah setelah diangkut kompos itu kemudian disebar di permukaan yang hilang pada pemirsa diharapkan ya kalau itu fungsinya menjadi bisa kembali lagi disebar. Ini keluar biaya juga nanti itu 9,41 dikalikan luasnya tadi terus kapasitas angkutnya ada 20.000 karung sekitar 50 kilo bukan 200 orang gimana. Kemudian biayanya adalah 37.640.000 rupiah. Nah kemudian yang terakhir ini kompos ini tidak mati dan tidak hidup. Terus dia secara ekosistem yang sangat berat, harus dipulihkan, harus dihidupkan kompos itu. Biaya-biaya yang seperti pendaur ulang sekarang ini bisa memberikan kompos. Teksnya seperti itu, karena itu besar 4.380.000. Kemudian ini bisa pupuk, kompos, tanam, pokoknya yang sifatnya termasuk mikroorganisme gitu. Kemudian keluar lagi bisa dari makhluk hidup, mikroorganisme, flora fauna harus dimasukkan ke situ. Itu sebesar 4.100.800 rupiah. Karena kadang-kadang hayatinya ya tumbuhan dari rendah sampai tinggi itu dikembalikan lagi supaya hidup dalam itu. Maka 25.400.000 rupiah. Sudah genetik dari jangkrik dan sebagainya yang mati tadi yang berbahaya sangat banyak sekali itu dikembalikan. Sapi semua kembalikan ke sana. Itu nilainya dengan 9,1 itu 323.800 rupiah. Kemudian pelepasan karbon ya, dengan relating water management dikontrol dijaga sebagai presiden itu dengan nilai sebesar 2.286.630 rupiah. Proses karbon ini adalah tumbuhan yang tanam vegetasi termasuk juga semua ya ekosistem biotik terus kembalikan supaya proses karbon ini kembali lagi bisa kurang bisa berubah dari kata juga. Nah total dia yang menghidupkan tadi ekosistem rusak
Kita setelah kita itu berapa juta 822.800 rupiah. Hingga total kerugian kemudian ini adalah kita jumlahkan sebesar kerugian ekologis, kerugian kemudian sebesar 4.565.722.250 rupiah. Seperti itu yang boleh. 4.565 juta sekian ya. Ya, itu yang boleh. Baik, tadi Ali menerangkan salah satu upaya yang dilakukan kemudian juga menambahkan kompos ya, menambahkan kompos dengan di tanah gambut. Selain itu apa lagi yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan ketika terjadi kerusakan tanah? Ya memang kalau upaya yang dilakukan supaya tidak kerusakan tanah ya water management tidak ada. Jadi gambut ini kan memang tanah yang dia aslinya itu kan basah ya. Jadi memang harus basah. Jadi memang yang harus dijaga oleh perusahaan ini adalah mengatur water management tadi. Saya tidak tahu kenapa bahkan di beberapa ini. Ya, ada beberapa perusahaan ya saya kalau water management bagus ya dia akan lebih aman lah seperti itu. Seperti itu ya. Terus apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ekosistem yang rusak itu? Ya tadi itu yang pertama adalah keletting ya, digasahkan ya. Jadi gambut ini sesuai aturan dari 1 sampai 56 ya, pertama itu harus menjaga tumpahan air. Itu pertama, kemudian supaya cooling ya, gambut itu tidak kering. Kemudian yang kedua ya jangan terbakar. Berikutnya kalau memang sepakat juga kita pulihkan tadi itu ya dengan menggunakan kompos ya atau bisa daun-daun yang ada ya, misalnya kelapa sawit yang ada itu ya jatuh ya biarkan itu ditumpuk ya di jalur potongnya itu ya seperti itu supaya memang gambut ini akan bisa bertambah tingginya pelan-pelan gitu. Tapi itu lama biasanya. Yang seperti itu ya harus diberikan input dari luar itu ya hidup gambut itu. Sebenarnya kalau yang dibutuhkan untuk pemulihan itu arti itu satu tahun itu ya itu hanya kalau bukan tropis bukan rawa masih ada bagus saja 3 mili per tahun 3 mili. Jadi kenapa lambat ya bisa tapi cukup lama bisa begitu. Dan tanaman pohon bisa ya? tapi juga tidak dan dijaga. Menurut hitungan ahli dengan luas yang terbatas 9,41 hektar itu, terus tadi kedalaman berapa? Lahan 10 cm yang kami 10 cm. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan lingkungan? Ya kalau hitungan kami ini 15 tahun ya. 15 tahun. Sampai 15 tahun ya. Padahal dengan berbakar ya teman saya ya. Sebenarnya karena ini terlalu ringan ya. Kalau kita ambil modal saja, kalau kali berbakar dengan 20 cm itu ya kita butuh waktu 50 tahun ya. 50 tahun. Kalau 30 cm kita 100 tahun. Jadi kita 15 tahun ya dinyatakan 1 pulih. Jadi ya, tapi nanti sebagai pembunuh beda lagi. Jadi bisa dikatakan sekarang kayak orang ikuti bagian menjalin kerusakan itu mereka sudah punya sendiri. Jadi tergantung tiap perusahaan kalau yang dia intensif makanya akan cepat. Tapi kita di PP ini permen ini ada 15 tahun. Seperti itu. Kalau lanjutkan, ahli telah menjelaskan mengenai kerusakan berdasarkan parameter PHEA ya. Iya. Sepengetahuan kami bahwa terdapat kriteria umum bagi kerusakan tanah gambut yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Coba menjelaskan mengenai kriteria umum bagi kerusakan tanah gambut tersebut. Karena
gambut itu. Ya, kriteria Kalau umum saya bagus sama apa ya? PP4 tuh, Gimana? jadi kami gunakan tidak menggunakan itu. Jadi PP4 2001. Jadi kalau menurut PP4 itu bisa bacakan. Kriteria umum berkaitan dengan sifat fisik tanah, sifat biologi tanah, sifat kimia tanah. Seperti itu, apa kamu jelaskan berapa? Ya. Jadi kalau kriteria kerusakan lingkungan hidup ini batasannya adalah perubahan sifat fisik, kimia dan kehidupan hidup mendapat berkembang, kehidupan hidup yang tetap menjaga kelestarian fungsinya. Kalau baku mutunya sifat hidup ini seperti umumnya itu adalah kurang batas atau kadang malam hidup. Ya, ada energi atau komponen. Ahli kami maksudnya pertanyaannya, ahli. Tentunya yang tinggal berada Ahli. dalam satu sumber daya. Ahli kalau mendengarkan, ahli kalau mendengarkan. Kalau yang tiga empat itu, ini Ya ahli. Saudara ahli, tolong saudara jelaskan. ya, Baku mutu untuk seorganik ini apa ahli? Dari laporan bioteknologi lingkungan, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia, hasil ujian nomor ICBD 3 untuk saya organik, jadi menurut PP 4 2001, jadi harus ada turunan gitu, lagi. Jadi mungkin ada yang sama juga, JSP 4A untuk kontrol itu 36,93. Artinya yang terbatas harus di bawah itu. Faktanya, baku mutunya berapa ahli? Ahli. Ya, Kriteria baku mutunya berapa persen? 36,93 itu. 36,93 itu bukannya hasil ujinya? Iya, kontrol itu. Kalau baku mutunya berapa persen? Normalnya berapa persen? Tidak ada namanya, Bu. Tidak ada normalnya. Untuk PP 4 itu adalah kontrol itu adalah kriteria baku kerusakan karena setiap wilayah itu beda-beda. Jadi dia harus di lokasi DSI itu sendiri. Nah di lokasi DSI itu kontrol itu sebesar 36,93 kontrolnya. Tapi analisa yang kami ambil ya, diambil sendiri, yaitu perkembangan. Saya organik ini nilai apa nih? 2,41, kemudian 55,16, kemudian ada 5,24. Jadi semua sudah terlampaui, tidak memenuhi untuk terjadi kerusakan. Seperti itu. Si organik ini adalah untuk menilai. Yang mana itu? Yang Si organik itu menilai apa? itu tajam bangunan itu dalam gambut. Jadi untuk parameter organik itu tidak terpenuhi semuanya. Untuk yang totalnya? Yang terpenuhi itu adalah ada 4 parameter sebenarnya. pH, total mikroorganisme, kepadatan tanah, dan velocitas. 4 parameter itu. Yang kemudian yang 4 parameter. Iya. Silakan penasihat umum. Jadi majelis ahli tadi kan ada 4 parameter kerusakannya. Tadi ada kriteria pH, informasi organisme, ya Pak. Ya, betul. Untuk kerusakan hal ini sendiri apakah harus 4 parameter terpenuhi atau hanya satu objek yang terpenuhi? Satu parameter terpenuhi sudah cukup sebenarnya. Misalnya katakan dari 4 ini yang terpenuhi katakan untuk bobot titik sudah cukup untuk analisa lab. Tapi kalau lapangan itu katakan terpenuhi semua gitu. Untuk total kematian flora, kematian fauna, oksigen, pasti saya dapat apa? Tapi dari ujian analisis ini sebenarnya terpenuhi hanya pH gitu ya. Itu sudah cukup. Nah, kalau yang untuk tadi saya jelaskan lagi, untuk total mikroorganisme
GSP T1A dan GSP 3A. Sedangkan GSP 2 tidak terpenuhi. Kemudian yang untuk bobot TV semua terpenuhi. Jadi terjadi kerusakan. Jadi kayak yang kontrolnya itu 0,24, yang tempatnya juga semua. Jadi lebih tinggi. Jadi GSP F1A, GSP F2A, GSP F3A terpenuhi semua. Terjadi kerusakan. Kemudian porositas itu terpenuhi semua. Untuk GSP F1A, GSP F2A, GSP F3A terpenuhi semua maksudnya. Jadi ada 4 parameter ini terpenuhi. Yang terpenuhi semua sampel yang kami terima ya analisisnya dari web itu, yang saya dibaca itu hanya kalau semua kemungkinannya untuk density dan porositas itu terpenuhi semua. Terjadi kerusakan. Sedangkan untuk total mikroorganisme itu hanya 2, sedangkan pH itu hanya 1. Gitu. Kemudian hasil analisa logam memang sangat terbakar, gitu, karena ditunjukkan dengan ada logam yang meningkat, yaitu kalsium sebesar 44,4 mol, magnesium 9,2. Jadi peninggian ini sangat signifikan. Jadi memang itu menunjukkan bahwa tanah yang diambil itu memang sangat besar. Jadi itu dikatakan. Ya Pak. Jadi untuk semua parameter itu ada tercantum di hasil analisa di laboratorium bioteknologi itu kan ya, ICTB ya Pak ya? Iya, dari ICTB. Dan itu juga kami, karena kami anggap supaya salah pada kepentingan, kalau tidak penuhi, tidak penuhi seperti itu. Tadi saya katakan di organisasi tidak penuhi gitu. Jadi hanya parameter itu saya katakan kan. Laboratorium ini dikatakan ya? Ya, dia sudah kan juga memiliki standar nasional. Ya kayak orang sendiri pada itu di situ. Ujian itu. Untuk pemilihan siswa tadi selain pemilihan kelompok, ada lagi upaya yang lain? Ya, kan Bu harus memberikan apa ya, kayak bagian hijau. Jadi kalau kita belajar di itu kan ada sistem dan makanan ya. Jadi kemudiannya harus dikembalikan binatang-binatang kecil tadi ya, jangkrik, kemudian itu harus dihidupkan lagi gitu. Dihidupkan kembalikan itu setiap kala tumbuhannya yang daripada luminos, kemudian aktif yang semua itu dihidupkan semua sehingga sistem itu bekerja dan itu akan menjadi ekosistem tadi yang rusak tadi. Dan itu diharapkan memperbaiki kualitas tanahnya, memperbaiki produksi sayurnya serta yang apa? Jadi Ini juga beberapa kali lalu dijelaskan bahwa untuk memperbaiki kerusakan pada lingkungan hidup adanya intensifikasi penanaman, yaitu pembentukan dan pengaturan. Itu memang memberikan apa ya? Iya. betul, karena yang lahan terbakar itu kan pertimbangan organik ya. Kalau organik itu terus satu tersebutnya kapur itu kalsium, CA itu penyusun struktur di sel. Nah kalau dia terbakar, hilang tuh seperti maka bukan kapur dari tumbuh. Jadi tanaman kayu itu kan bisa digolongin ya, golongin supaya minyaknya panggungannya. Dan tujuannya ya. Baik, kalau untuk kebakaran sendiri yang akan Ya dampaknya ya asap ya gitu. Kita kalau memang kebakaran di tanah masuk ya, aktivitas ekonomi, ya, aktivitas itu bukan bidang alam saya. Tapi kalau yang dia diizinkan ya kita sampaikan. Tapi kalau terkait kerusakan ya tentunya tadi mesti menyimpan airnya menjadi berkurang, air kami itu berkurang dan pasokan air ke masyarakat itu menjadi berkurang. Ya, maka petani menjadi petani kita tidak bertani untuk sistem gitu. Ya, tapi kan bukan hanya masyarakat perusahaan kita mengenal itu. Mari kita sama-sama. Silakan
biaya pemulihan sekian ya. Ini di dalam hasil perhitungan ini ahli apakah juga ikut tanda tangan ahli ini? Ya, berdasarkan hasil perhitungan dengan Dr. Bambang, Profesor Bambang. Benar ini ahli juga ikut. Iya. Benar. Nah, perhitungan ini tadi ahli menerangkan bahwa berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 7 2014 yang sebelumnya diatur oleh Permen Nomor 13 2011 yang dicabut. Ya. Nah, pasal berapa dasar ahli itu membuat apa ini perhitungan ini? Pasal berapa? Katanya ada Pak, salah satu itu yang berhak menghitung itu adalah pasal 5 ya, pasal 4 ya. Berarti kan ini. Saya nggak ada punya. Karena permennya ada sama saya, garis saja ahli saya bacakan. Ya dibacakan juga. Nah, ya. Sesuai dengan permen pasal 4 ayat 1. Ya. Perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang A. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dan atau B. Evaluasi ekonomi lingkungan hidup. Nah, ayat 2-nya ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunjuk ya oleh A. Pejabat eselon 1 yang ditugas dan fungsinya bertanggung jawab di bidang penataan hukum lingkungan, instansi lingkungan hidup pusat, atau B. Pejabat eselon 2 instansi lingkungan hidup daerah. Ya. Ayat 3, penunjukan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan atas bukti telah melakukan penelitian. Oke, beralih berpenelitian. Bukti telah berpengalaman ya di bidang sebagaimana masuk ayat 1. Pertanyaan saya ya, apakah ahli sesuai dengan pasal 2 ada ditunjuk oleh pejabat eselon 1 dalam menghitung kerugian ini? Tidak Pak, ini karena ini kasus. Nah, itu jangan Bapak, jangan mengandai-andai, jangan Bapak lalas. Pertanyaan saya, ada nggak ditunjuk oleh pejabat eselon 1 menghitung ini? Tidak. Cukup. Ya karena kasus pidana. Ya, tidak usah. Nggak paham ini. Berarti majelis saksi menghitung ini Bambang dengan tidak mempunyai kapasitas menghitung kerugian lingkungan hidup. Karena dia tidak ditunjuk, kami akan lakukan dia tidak mempunyai kapasitas untuk menghitung sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup Nomor 7 2014. Maksud saudara saksi atau ahli? Ahli tidak mempunyai kapasitas menghitung kerugian lingkungan hidup ya yang telah dibuatnya pada tanggal 29 Februari, karena hal ini tidak sesuai dengan Permen Nomor 7 2014 dan mereka tidak ditunjuk oleh pejabat eselon 1 yang berwenang. Terima kasih. Ya. Dari penuntut umum masih ada? Cukup ya. Baik, dari terdakwa cukup. Dari Desi cukup. Baik ahli, terima kasih sudah memberikan pendapat pada persidangan kali ini. Ya, terima kasih Bu. Ya, sudah selesai Pak ya. Terima kasih ya. Ya. Baik penuntut umum, apakah masih ada ahli yang tadi ajukan ke persidangan? Ada majelis yang menunggu itu, Berapa orang lagi? 2 orang Bu. Ahli apa aja? Ahli hukum pidana lingkungan 1 dan ahli
Jadi maksudnya kan dari tunjangan ini kan ada terdata operasi. 2 orang. Ya. Penuntut umum, ini kami coba penawaran karena hari saya sampai hari Rabu bisa dimajukan ke hari Rabu enggak? Kalau untuk pemanggilan saksi, pemanggilan tentunya belum pernah bisa. Memang bisa. Kita mencoba. Kami juga ada pembinaan oleh KFA di luar kota. Jadi tidak memungkinkan juga sidang di hari Senin. Kita undur ke hari Rabu tanggal 17.